adik-adik. Adik-adik yang masih di rumah, Kasida yang hari ini ada di sini, Kasida percaya semuanya tetap sukacita, semua tetap semangat ya adik-adik. Kasida percaya adik-adik tetap setia, mau tetap ibadah online. Kasida bosan loh ibadah online, nggak apa-apa, bosan aja, tapi tetap melakukan yang baik, yang terbaik untuk mengenal Tuhan. Yuk, sebelum Kasida panjang lebar ngomong nih, yuk kita satukan doa hati kita buka dalam doa dulu yuk ibadah kita hari ini. Mari adik-adik, semua satukan hati, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Yesus dalam surga, kami syukur buat hari ini Tuhan, karena perkenan-Mu, karena berkat-Mu, bukan karena kasih kesetiamu Tuhan, kami tetap bisa Tuhan Yesus ibadah pada hari ini. Kami percaya Bapa, apapun yang akan kami dengar, apapun yang akan kami dengar dan kami baca Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Berkati telinga kami Tuhan, berkati hati kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang lebih lagi Tuhan Yesus menangkal, bahkan mengikuti ibadah kami ini dengan sungguh-sungguh. Jauh syukur buat segalanya Tuhan, berkati ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh iya adik-adik, masih tetap ya bawa Alkitabnya, tetap mau buka Alkitabnya. Kasida hari ini mau bawain seorang tokoh Alkitab, pasti dia pernah dengar ceritanya. Yuk kita buka semuanya di 2 Raja-Raja 20. Yuk buka, Raja-Raja pasti di perjanjian lama ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kasida hari ini nggak bacain semuanya panjang lebar nanti buat adik-adik. Yuk kita mau baca dulu, tapi pasti adik-adik langsung judulnya lihat. Hizkia sakit disembuhkan. Pasti pernah dengar ceritanya ya. Ya adik-adik, kalau adik-adik pertama masuk sekolah, ada nggak sih yang seperti ini gambar-gambar ini? Nangis. Wow, pernah sekolah ditinggalin mamanya sekolah pertama kali dengan nangis-nangis. Atau pernah lihat orang seperti ini? Bapak-bapak juga ada yang nangis loh. Orang tua juga ada yang nangis loh. Bukan cuma anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin kayak tadi cerita Kasida baru masuk sekolah nangis-nangis. Mungkin ada cerita anak-anak yang nangis gak dibeliin mainan. Ada yang anak kecil juga, adik-adik di rumah yang ditinggalin mamanya pergi. Tapi ada juga loh orang yang udah bukan anak kecil lagi seperti gambar ini. Dia tetap nangis. Bahkan dia tetap menangisnya seru banget nangisnya sampai sedih banget. Nah tadi kita udah tahu tuh judulnya hari ini Kasida mau bawain tentang Hizkia disembuhkan. Pasti pernah dengar ceritanya kenapa Hizkia disembuhkan oleh siapa, pasti adik-adik tahu ya. Yuk kita buka, kita baca ya hari ini. Yang tadi kita sudah buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 ya. Semangat kita bacanya adik-adik. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah adik-adik, itu yang membuat Hizkia tadi seperti nangis-nangis. Adik-adik tahu nggak, Raja Hizkia itu raja yang baik kan? Pasti tahu dong, setelah pemimpinan Daud, Hizkia memimpinnya adik-adik. Hizkia orang yang taat, Hizkia orang yang benar. Hizkia bukan raja-raja seperti raja-raja yang jahat dan gagal, tapi Hizkia dikenal menjadi raja yang baik. Dia membuat kotanya makmur. Tapi apa adik-adik? Lagi dia semangat memimpin sebagai raja, dia akan dikanak mati. Ayo adik-adik, gimana rasanya dibilang kamu akan mati? Wah, Hizkia dengan hati yang sedih, dia nangis adik-adik. Dia nangis sampai lihat naik ke tembok. Gimana ayatnya? Yuk kita baca setelah ayat 1 tadi. Ayat 3 ya, Kasida bacain buat adik-adik. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tuh adik-adik, Hizkia bilang sama Tuhan,
aku ini udah benar Tuhan. Dengan dia waktu kesedihannya, aku ini udah sungguh-sungguh kepadamu. Masa aku masih sakit, masa aku akan meninggal? Tapi apa adik-adik, waktu itu Nabi Yesaya diperintahkan Tuhan untuk ngasih firman buat Raja Hizkia. Apa pesannya Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya? Yuk kita baca. Di ayat yang lain ayo kita tebak-tebakan. Di ayat 7, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Tuh, Hizkia supaya sembuh, firman Tuhan kepada Hizkia suruh ngambil apa tadi? Kue arah. Dan hal-hal yang dilakukan Tuhan itu melalui perantara hal-hal yang tadi disampaikan oleh Nabi Yesaya. Adik-adik bisa baca dari 1 sampai 11. Nah, Raja Hizkia menangis dengan seru, bukan karena dia meratapi nasibnya adik-adik, dia akan mati. Dia menangis bukan karena, waduh nanti aku nggak bisa nikmati baju mewah, makanan yang enak, minuman yang enak, nggak bisa merintah-perintah rakyat, aku nggak akan bisa bertemu keluargaku. Tapi apa? Dia menangis, minta pertolongan Tuhan. Bukan hal-hal yang lain, tapi dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kiranya kau melihat kesalehanku, kesetiaanku. Dia minta sama Tuhan atas kesembuhannya, atas kemurahan Tuhan buat dia. Dan kemurahan itu dia dapatkan karena dia apa? Dia mendengarkan firman, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dengan kita gimana adik-adik? Hizkia menangis dengan sangat. Bukan karena kemalangan, bukan karena penderitaan. Tapi apa? Dia minta Tuhan menjamah dia, Tuhan menolong dia. Yuk kita dimanapun kita berada, adik-adik di rumah, kita tetap mau setia sama Tuhan, kita tetap minta sama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan apa adik-adik? Kita sebagai orang percaya itu dengan doa. Nggak ada hal yang selain itu kita bisa lakukan, hanya berdoa, hanya minta Tuhan, tetap Tuhan jagai aku, tetap Tuhan pimpin aku dalam setiap langkahku. Karena tanpa Tuhan adik-adik, kita nggak tahu mau ke kiri atau ke kanan. Sudah percaya dengan kita berjalan sama Tuhan, dengan kita kayak hari ini kita mau mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih lagi, kita percaya bahwa hidup kita Tuhan memimpin, Tuhan memberkati dalam setiap langkah kita. Mau apa yang terjadi esok hari, kita sudah percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik, Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Semoga adik-adik diberkati. Apapun menjadi keinginan adik-adik, kerinduan adik-adik, yuk bawa dalam doa seperti Hizkia. Dia tetap mau minta kemurahan Tuhan. Kita juga minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan tetap memimpin langkah-langkah kita di masa depan, bahkan hari ini, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Oke, hari ini sampai sini aja. Kita bertemu sampai minggu depan lagi. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami tetap mau setia Tuhan, meminta kemurahan-Mu, meminta kepemimpinan-Mu Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami. Hanya Engkau-lah Tuhan dalam hidup kami yang berkuasa atas segalanya. Pimpin kami Tuhan untuk jadi anak-anak, menjadi pribadi yang lebih lagi Tuhan mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hanya kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami ketemu minggu depan ya adik-adik.